niat izalatul hadath akbar, karena memang dia tidak sedang hadath akbar, namun ia menjalankan sunnah mandi Jum'ah. Demikian menurut ulama Syafi'iyah. Namun nanti akan dijelaskan bahwa banyak ulama, diantaranya ulama Hanabilah, yang menganggap bahwa mandi hari Jumat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, dan nanti akan dijelaskan lebih panjang lebar dalam bab salatul Jum'ah. Taib. Di sini saya mengatakan an-niyah, niat. Kita telah mengetahui bahwa niat dalam amalan apa saja itu harus telah kita hadirkan dalam hati kita kapan? Sejak minimal awal kita melakukan amalan pertama kali. Sehingga tatkala kita menyiramkan air ke tubuh kita, pertama kali air mengena diri kita, maka kita sudah menghadirkan niat izalatu al-hadath, niat menghilangkan hadath. Kalau sampai kita sudah membasahi diri kita, mengguyur diri kita dengan air, sedangkan kita belum menghadirkan niat, atau kita lupa kalau kita sedang hadath akbar, misalnya kita berjalan di alam terbuka kehujanan sehingga basah kuyup, kita lupa kalau kita sedang hadath akbar sehingga kita basah kuyup, kemudian kita bilang hitung-hitung mandi sekalian. Tidak ingat kalau kita sedang janabah, maka la yartafi'u hadath, hadas kita tidak hilang. Kenapa? Tidak ada niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita hanya mendapatkan apa yang kita niatkan. Apa niat kita tatkala kita berhujan-hujan ria? Hanya sekedar membersihkan badan, hanya mendapatkan rasa sejuk saja, namun hadas tidak kita hadirkan niatnya. Karenanya bila di tengah-tengah mandi kita ingat, oh iya, ternyata saya dalam keadaan junub, ternyata saya sudah suci dari haid, sudah suci dari nifas, maka ketika kita di tengah-tengah kita, iya sekalian mandi janabah, padahal kita sudah di tengah-tengah mandi, maka kata para ulama yang dihitung sebagai mandi janabah adalah sejak awal niat hadir dalam hati kita. Dengan demikian, kalau tadi kita sudah meratakan air ke seluruh tubuh, kita misalnya sudah sampoan, sudah bersih, kemudian kita ingat ketika kita hendak membersihkan badan, kepala sudah bersih dari sampo sehingga tidak kita siram lagi. Kita ingat, oh iya ternyata saya hadat, maka kita siram badan kita, ini belum sah. Kenapa? Niat kita, perbuatan kita hadir di tengah-tengah, sedangkan kita tidak mengulang amalan dari awal. Karena agar sah, maka kita setelah kita menghadirkan niat, maka kita harus kembali membasuh seluruh tubuh kita, kembali membasuh seluruh tubuh kita sehingga tubuh kita dalam keadaan terbasuh dengan niat izalatu al-hadath al-akbar. Jadi yang pertama an-niyah, dan maudhi'un niyah seperti tadi diisyaratkan adalah inda awwali amalin, dan amalan pertama ialah ketika kita membasuh tubuh kita. Ini bagi yang ingin mandi janabah dalam keadaan minimal, mandi janabah paling singkat. Namun nanti akan dijelaskan pada sunan al-ghusl, sunnah-sunnah mandi, bahwa sebelum mandi janabah akan disunahkan wudu, disunahkan membersihkan diri. Maka kalau kita mandi dengan sempurna, yaitu dengan dimulai dengan berwudu, maka niatnya dimulai sejak kapan? Sejak kita mengamalkan amalan wudu, yaitu membasuh tangan, membasuh kepala dan lain sebagainya. Tapi penjelasan di sini, ini penjelasan tentang mandi ekspres, mandi paling cepat, mandi paling singkat, yaitu hanya membasahi seluruh tubuh. Sehingga maudhi'un niyah, tempat kita menghadirkan niat adalah pertama kali kita mengguyurkan air ke dalam ke tubuh kita. Ini poin pertama atau rukun pertama dari arkan al-ghusl, yaitu an-niyah. Selanjutnya, rukun yang kedua menurut Syekh Abi Syuja
wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Ia menghilangkan, membersihkan najis yang melekat pada dirinya. Kalau wanita yang haid dan nifas, maka yang harus dia lakukan ialah membasuh najis yang masih melekat pada dirinya. Kalau orang yang baru saja qada'ul hajah, maka izalatun najasah di sini merupakan rukun dari mandinya. Ini menurut Syekh Abu Syuja dan juga yang sependapat dengan beliau. Beliau menganggap bahwasanya izalatun najasah merupakan rukun mandi. Namun penjelasan ini dikritisi oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang lain. Sebagaimana dahulu telah dijelaskan bahwa izalatun najasah, menghilangkan najis itu tidak termasuk syarat sahnya dan juga tidak termasuk rukun wudu. Demikian pula halnya dengan mandi janabah. Yang sahih menurut Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah di antaranya Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i rahimahumullah, izalatun najasah, membersihkan najis itu tidak termasuk rukun dan juga tidak termasuk syarat sahnya mandi janabah. Karenanya, kalaupun ada najasah yang masih melekat, belum sirna, akan tapi air telah mengenai seluruh tubuh. Misalnya ada terkena air seni yang berwarna kuning dan warna kuningnya masih melekat. Sudah kita siram masih melekat, tapi air sudah merata ke seluruh tubuh. Air sudah merata ke seluruh tubuh. Maka pendapat yang rajih, hadath akbarnya telah terangkat, namun najisnya masih melekat. Karena izalatun najasah beda dengan hadath, izalatul hadath. Dan kesimpulan ini, penjelasan Imam Nawawi dan Imam Rafi ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan kepada Ummu Salamah tentang tata cara mandi janabah. Beliau mengatakan, innama kana yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat fa idza anti qad tahurti. Sejatinya ketika untuk mandi janabah cukup bagimu wahai Ummu Salamah, engkau siram 3 kali, menyiram kepalamu sehingga seluruh badanmu telah basah kuyup. Bila engkau telah melakukan ini, fa idza anti qad tahurti. Bila engkau telah melakukannya, engkau telah dianggap suci. Karenanya Imam Nawawi menekankan dalam Majmu' bahwa penjelasan atau perkataan bahwa izalatun najasah itu termasuk syarat sahnya atau termasuk rukun ghusl itu tidak tepat. Namun beliau memberikan klarifikasi, memberikan uzur kepada al-imam misalnya Abu Syuja' di sini atau Sahibul Muhadzab Asy-Syairazi rahimahullah taala, beliau memberikan uzur. Mungkin saja, kata Imam Nawawi dalam Majmu', maksud Asy-Syairazi dan juga Abu Syuja' dan juga yang lainnya ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa izalatun najasah termasuk rukun salat, rukun wudu, rukun mandi. Maksudnya ialah bahwa taharah yang tustabahu biha shalah, kesucian diri yang menjadikan Anda boleh salat, sah untuk salat, itu tidak akan sempurna bila Anda tidak menghilangkan najis. Sehingga artinya walaupun Anda sudah tidak mengalami hadas akbar, namun Anda masih saja belum boleh salat. Mungkin ini yang dimaksud oleh Asy-Syairazi dan Al-Imam Abu Syuja' serta yang sependapat dengan mereka. Namun kata Imam Nawawi, secara logika, secara kias, secara analogika, secara analog, bahwa sebagaimana dalam wudu tidak disyaratkan untuk izalatun najasah, demikian pula dalam hadas, izalatul hadas akbar, yaitu al-ghusl. Tidak ada bedanya, sama-sama izalatu al-hadath, sama-sama izalatu al-hadath. Baik. Selanjutnya Syekh Abu Syuja' mengatakan
menjelaskan tentang rukun ketiga dari rukun ghusl. Wa isalul ma'i ila usulis sya'ri wal basyarah. Ini adalah rukun mandi yang ketiga, yaitu membasahi seluruh tubuh, menyampaikan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh, ila usulis sya'r, ke pangkal-pangkal rambut, dan juga ke seluruh kulit tubuh kita. Bila tiga hal ini telah terpenuhi, atau menurut yang rajih, dua hal ini yaitu niyah dan usulul ma'i ila jami'il basyarati wa usulis sya'r, niat dan air itu telah membasahi seluruh sekujur tubuh kita, maka hadath akbar itu telah terangkat, telah sirna. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama, terlebih-lebih ulama Syafi'i, yang mereka sepakat kalau sudah terbasahi seluruh tubuh, maka itu sudah bersih, sudah hadath akbarnya sudah sirna. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah ketika beliau mengajarkan wudu seperti yang tadi dijelaskan, innama yakfiki an tahtala ra'siki thalathu hathayat, cukup bagimu menyiramkan air ke kepalamu 3 kali, thumma tufidina alaiki al-ma'a fa idza anti qad tahurti, selanjutnya engkau menyiramkan air ke seluruh tubuhmu, ke sekujur tubuhmu, maka engkau telah dianggap suci. Engkau telah dianggap suci. Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang tata cara beliau mandi. Beliau mengatakan, in amma ana, adapun aku tatkala mandi janabah, fa aktafi amma ana, kata beliau, adapun aku dalam mandi janabah, fa ufidu ala ra'si thalathu hathayat, cukup aku menyiram ke tubuhku seluruh 3 kali siraman, maka itu sudah suci, kata Rasulullah SAW. Hal ini, riwayat-riwayat ini ikhwani wa hibbai, ini menjelaskan kepada kita bahwa mandi janabah yang minimal, yang paling cepat, ialah dengan membasahi seluruh tubuh dengan disertai niat. Dengan demikian, tatkala ada orang yang kehujanan atau nyebur ke dalam kolam, sehingga tidak ada tertib, tidak ada tayamun, tidak ada basmalah, kemudian tidak ada wudu, ia langsung menyeburkan diri ke dalam kolam, itu sudah cukup dan hadatnya sudah hilang. Hadatnya sudah hilang. Ikhwani wa hibbai, dalam mandi janabah ada hal yang perlu diingat, seperti dikatakan Syekh di sini, isalul ma'i ila usulis sya'r, benar-benar menyampaikan air ke pangkal rambut. Beliau mengatakan usuli asy-sya'r, pangkal rambut, dan bukan atraf, bukan ujung rambut. Yang harus dibasuh ialah pangkal rambut. Karena bagi wanita yang biasa menggelung atau mengepang rambutnya, mengikat rambutnya, para ulama mengatakan, terutama ulama-ulama Syafi'i di antaranya, mereka mengatakan bila rambutnya tidak tebal, bila rambutnya tidak tebal sehingga air bisa sampai ke pangkal rambut, kata mereka tidak perlu diurai, tidak perlu diurai gelungannya atau kepangannya, cukup disela-sela dengan tangannya kemudian disiram 3 kali, itu sudah dianggap suci. Namun bagi wanita yang rambutnya tebal, kemudian ia pintal, ia gulung atau ia kepang, maka ia wajib mengurai rambutnya, kata Syafi'iyah. Namun penjelasan ini dikritisi oleh sebagian ulama, karena Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini asyuddu dhafra ra'si, ya Rasulullah, sungguhnya aku tuh mengikat gelungan rambutku. Afa anquduha lil janabah, apakah harus aku urai tatkala aku mandi janabah? Kata Rasulullah SAW, la, innama yakfika an tahtala ra'siki thalatha hathayat, tidak harus diurai,
Cukup engkau siram 3 kali rambutmu.